سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan aktivitas ibadah kita, yakni menunaikan salat subuh berjamaah. Allahumma taqabbal minna shalihal a'mal, Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina, amin ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian Sahih Bukhari kita. Kemarin kita sudah masuk ke salat, beberapa hadisnya sudah kita pelajari, dan sekarang kita melanjutkan. Kita langsung ke hadis yang ke 365. Semua hadisnya ada 7.000, ya sekitar sekedar mencet otak, mencet kebo, maka itu biasa. Bab as-salah fil qamisi was sarawil wa tubani wal qabab. Jadi intinya dalam keterangan ini boleh kita sholat itu menggunakan celana panjang, sirwal ya, ataupun semacam asal memang yang penting menutup aurat. Tetapi kalau kita melihat sunnahnya ya menggunakan gamis, menggunakan pakaian yang yang menyambung seperti ini. Ini hadis yang pertamanya, idza wasa'allahu fa'usimu jama'a rajulun alaihi thiyabahu shalla wa rajulun fi izarihi wa rida'in fi izari wa qamisin fi izari, dan seterusnya ya. Wa rida'in fi sarawil wa qamisin fi sarawil wa qala ila akhirih. Jadi pada dasarnya kesimpulannya itu boleh-boleh saja menggunakan sarawil, tetapi yang afdal adalah menggunakan gamis. Kemudian hadis yang ke 367-nya adalah Rasulullah SAW dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, beliau menceritakan, naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang an ishtimalis summa wa an yahtabiya ar-rajulu bi thawbin wahidin laysa ala farjihi minhu syai'. Jadi ini larangan ya, larangan seorang laki-laki itu an yahtabiya. Yahtabiya itu duduk tuur nate kan ngadadak. Nah, itu tah duduk pamalesan teh. Abi mah tos tiasa da. Ieu na ageung teh tiasa. Ganjel. Nah, gitu ya. Itu namanya ihtiba. Ihtiba itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Fi saubin wahid, terutama kalau saubnya satu, jadi dia tidak pakai celana dalam, tidak pakai jeroan apalagi. Soalnya kalau lagi gitu dari arah kejauhan itu pemandangan tidak bagus ya, gitu. Apa namanya? Berbahaya gitu. Berbahaya. Fi saubin wahid laisa ala farjihi min syai'. Farjinya itu tidak tertutup apapun. Itu dilarang. Kalau hanya duduk ihtibas saja mungkin jatuhnya ke makruh saja. Tapi kalau sampai tidak pakai apa-apa dalamannya, jadi pakai gamis gini tapi tidak pakai dalaman, itu yang dilarang secara tegas. Kalau hanya ihtibas saja tapi tertutup, itu jatuhnya ke makruh. Tapi kalau sampai tidak pakai dalaman itu bisa jadi dilarang. Karena bunyi hadisnya, nah Rasulullah melarang seperti itu. Ihtiba namanya, duduk ihtiba. Dan istimalis soma itu laki-laki tapi pakai pakaiannya seperti bedong bayi, jadi tangan itu susah keluar gitu. Jadi kain itu digulung begini,
merungkut gitu, tangannya itu nggak bisa keluar. Itu juga kalau kita lihat dari etika, memang orang seperti itu rata-rata orang pamalesan. Itu kain panjang dililit begitu jika bedong bayi. Nah itu dilarang oleh Rasulullah SAW karena tangannya susah bergerak, kemudian badannya susah bergerak. Rata-rata bedong itu mah rata-rata memang pamalesan. Kalau bayi pamalesan memang waktunya demikian. Kalau sudah gede masih di bedong itu karunya pemajikan ngebedong salakina kan repot juga. Dan itu tanda seperti ihtiba itu dari sisi etika memang menunjukkan orang itu tidak giat dalam beraktivitas. Itu hadis tentang menutup aurat. Jadi dilarang kita duduk ihtiba. Kalau bahasa yang saya bahas untuk ngegep tuhur, ngegep tuhur itu ihtiba. Berikutnya hadis 368 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nahan Nabi SAW an bai'ataini. Rasul dari Abu Hurairah, Rasul melarang dua jenis jual beli dalam hadis ini ya. Kemudian ihtiba yang tadi dan istimil soma tadi bedong. Jadi ada 4 larangan di hadis yang ke-368. 1, jual beli dengan cara al-limas. Al-limas itu sekarang banyak yang praktekkan. Itu dilarang oleh Nabi. Apa itu? Nyentuh bayar. Nyentuh bayar. Nyabak bayar. Dari kata lamisa ya masuk. Itu namanya bai'ul limas, dilarang oleh Nabi SAW. Al-limas. Sekarang banyak Pak di toko-toko pecah belah atau lain sebagainya, bahkan di toko yang nggak boleh disentuh itu ada tulisan menyentuh bayar. Jadi ini dilarang oleh Rasulullah. Tidak ada yang namanya jual beli menyentuh bayar, tidak ada. Yang menjual beli itu harus akad ijab kabul, ada khiyarnya, kemudian rukun syaratnya terpenuhi, tidak boleh goror, tidak boleh ada unsur maisir, tidak boleh ada unsur riba, guban, fahish, nggak boleh. Bahkan najas juga nggak boleh. Najas itu memprovokasi pembeli supaya beli ke dia dengan cara tertentu. Nah, itu nggak boleh. Kalau promosi boleh, hanya menjelaskan produk. Tapi najas itu memprovokasi pembeli biar beli. Contohnya dulu kalau kita ke Jakarta itu ke arah puncak ya, zaman dulu itu di mobil itu ada penjual jeruk sekilo misalkan 10.000. Di belakang tuh teman-temannya tuh pada nawar, Pak 5 kilo Pak, 5 kilo, Kang 10 kilo. Padahal teman-temannya juga itu. Nah kita tuh tertarik, ternyata banyak yang beli di belakangnya. Tertarik. Nah tertarik semacam itu namanya najas, nggak boleh. Jual beli seperti itu nggak boleh. Ataupun kita buka warung, sengaja mudah baturan sinarame warung tuh ame tinggal rame. Padahal ngumpul-ngumpul. Kalau ngumpulnya ada tujuan silaturahim, syukuran tidak masalah. Tapi kalau itu sebuah cara supaya pembeli lain datang ke situ, rekayasa datang, itu nggak boleh. Namanya itu bai'un najas. Najas pakai sin besar. Kalau najis itu kan sinnya kecil, ini najas. Itu memprovokasi pembeli. Tanpa terasa dia itu tertarik karena melihat orang lain beli gitu. Padahal itu sebuah rekayasa. Beda dengan promo. Kalau promo itu menjelaskan tentang kualitas barang kalau promo itu. Tapi kalau promonya itu hanya sebatas memprovokasi pembeli biar beli, bukan karena barangnya bagus atau sebagainya, maka itu termasuk kepada bai'un najas. Nah, di hadis ini ada larangan bai'ul limas. Tidak boleh jual beli dengan cara limas. Limas itu dari kata lamsu, walamsu yakni menyentuh. Penjelasannya adalah ada macam orang jual beli dengan sebuah syarat, jika menyentuh maka bayar. Ada lagi pecah bayar. Itu enggak ada jual beli seperti itu. Soalnya ini kan di jalan apa tuh Otista tukang jeruk tuh 10.000 garing 1-2-nya setengah kilo maksudnya 1 kecil. Nah itu najas masuknya nggak? Itu mah bisa mana aja, itu mah haram itu. Yang pertama najasnya masuk, yang kedua gorornya masuk, yang ketiga nipunya masuk. Itu masuk semua itu. Masih setengah kilo. Karena udah datang ya, terpaksa ya, saya paham betul Pak, karena pernah jadi korbannya.
beli sawo di Tegalega. Sawo lumayan. Manawi teh nah sakede kan mun eta hiji per dua. Jadi dikira teh sekilo 10.000 ternyata itu satu besar, duanya teh kecil, jadi 1/2. Itu namanya bayun najas masuk, goror juga masuk. Goror tuh ada tipuan. Si pembeli itu tidak dalam penjelasan yang cukup gitu. Jual beli yang mana pembeli tidak mendapatkan penjelasan yang cukup namanya bayun goror. Dalam Islam tidak boleh jual beli itu dengan kemasukan 3 unsur: goror, riba, maisir. Goror itu ada ketidakjelasan orang yang beli, yang jual, ketidakjelasan harga yang beli dan jual, ketidakjelasan tempat serah terima, ketidakjelasan waktu serah terima. Harus jelas tuh tiga-tiganya. Serah terimanya jelas, barangnya jelas, pembeli penjualnya jelas. Tidak boleh ada yang tidak jelas. Tukar tambah boleh, tapi harus jelas ini harganya berapa, ini harganya berapa. Kadang-kadang kan ketidakjelasan kita ini seperti jual beli online ya, yang COD kadang itu ada ketidakjelasannya ya. Barangnya ternyata pas datang bukan yang kita inginkan atau speknya bukan yang kita kehendaki. Nah itu perlu mobil, terutama mobil bekas tabrakan misalkan direhab sedemikian rupa nggak dijelasin bekas tabrakannya. Sama itu goror juga. Harus dijelaskan bahwa ini mobil kekurangannya di sini dan sudah diperbaiki, tinggal jelaskan saja. Yang penting tidak boleh ada 3 unsur tadi, ada unsur riba, maisir, goror, baik dalam subjeknya akidain berarti penjual pembeli, atau objeknya yakni al-mabi barangnya, yang ketiga dalam serah terimanya dan akarnya ya. Maisir itu ada unsur gamblingnya, jual belinya itu ada unsur gamblingnya, jadi rada-rada taruhan gitu jual belinya tuh, rada-rada taruhan. Nah kita kembali ke hadis ini bahwa Nabi melarang jual beli al-limas, jual beli yang menyentuh bayar. Itu tidak boleh ada lagi di dalam masyarakat Islam. Ada menyentuh bayar. Istilah tagap rampas. Tagap rampas. Tagap rampas. Menyentuh bayar kan. Dulu tuh tahun 50-an, tahun 30-an itu. Kumaha tuh? Tagap rampas. Ya gimana maksudnya? Ya tak lupa lagi. Nyenang-nyenang bae. Dalam mainan-mainan kita potong ini tagap dirampas. Merampas. Istemir. Ya jadi karena saya kurang menguasai istilah tagap rampas, jadi jawabannya pun saya pun lupa gitu. Mungkin istilah zaman dulu ya. Kemudian bay'un nabad. Bay'un nabad itu ada jenis jual beli mungkin zaman dulu ya. Dilempar beli gitu. Jadi misalkan kita menjual kelapa misalkan, gerolong tas sok seberapa gitu. Orang si pembelinya belum mengetahui betul tentang kelapa itu, dibeli aja. Nah, nabad itu adalah jual beli yang dilakukan dengan cara si penjual itu melempar barangnya, kemudian deal jadi jual beli. Itu nggak boleh. Misalkan barang terpajang, kita nggak tahu itu barang itu, dan langsung transaksi, Pak yang itu deal, nah itu nggak boleh. Tidak boleh. Zaman sekarang mungkin dengan dipajang, dibeli lalu dibayar. Harus dipegang dulu, diperiksa segala macam, baru boleh dibeli. Itu jual beli yang sah. Tapi kalau bay'un nabad enggak. Si konsumen itu tidak ada kesempatan memeriksa barangnya, si pembeli itu hanya memberitahu, sok kalau jadi saya ambilkan, atau saya lemparkan, atau saya kasihkan kalau jadi. Ini ya nama online terus lah kemudian. Nah, online itu masuk ke situ, itu bay'un nabad itu, si pembeli itu hanya melempar barang, kirim belum. Makanya sebagian para kiai itu ada yang mensubhatkan jual beli online karena itu, sebenarnya karena ketidakjelasan antara objek mabi, akidah ini juga waktu transaksinya. Tapi ala kulli hal, karena itu sudah yaumul balwa, sudah lumrah di masyarakat, tidak bisa dihindari, maka kalau yaumul balwa itu bisa dikatakan ma'fu anhu, sesuatu yang dimaafkan karena sudah terlalu lumrah.
sudah terlalu lumrah, sehingga dalam fikih itu kalau sesuatu sudah terlalu lumrah masuknya kepada ma'fu anhu. Tapi kalau Dimaafkan. yang dropship benar-benar haram ya? Kalau dropship itu akadnya taukil boleh. Misalkan begini, ada toko sepatu, kemudian toko itu kita datang ke sana, Pak, saya izin menjualkan barang-barang yang di toko Bapak, saya sebagai dropshipper, boleh. Harus izin tapi. Harus izin karena kita sebagai wakalah atau sebagai taukil dari dia, sebagai wakil dari dirinya. Tapi kalau kita bukan wakil dari toko itu haram karena kita menjual sesuatu yang tidak ada. Namanya bai'ul ma'dum, haram dalam Islam. Menjual sesuatu yang tidak kita kuasai, tidak kita miliki, tidak kita pegang. Itu haram. Sekarang barang itu dari luar negeri, dari Cina kan. Tapi kalau kitanya ada hubungan dengan si penjual itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ada hubungan sama sekali, menjualkan sesuatu yang tidak kita kuasai kepada seseorang, maka itu namanya bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang bukan kita atau tidak kita kuasai. Makanya mendingan dropship itu sesuatu yang kita menjadi wakil dari dia. Tapi zaman sekarang dengan aplikasi itu, aplikasi ketika kita mengajukan ke toko itu sudah dianggap kita ini mewakili dia karena dia mengizinkan kita menjual barangnya. Misalkan ada supplier tertentu, dia punya aplikasi yang mau menjadi reseller saya, silahkan isi aplikasi ini. Berarti boleh ya? Boleh, kita ngisi aplikasi, ada nomor, ada identitas, ada akun, ada email, ada nomor telepon segala macam. Kemudian mungkin ada verifikasi foto kita, sah berarti kita menjadi dropshipper dari supplier tersebut. Itu hukumnya boleh. Zaman sekarang pengisian aplikasi bisa disebut sebagai pengajuan diri menjadi seorang dropshipper. Iya, di era modern seperti ini. Iya, reseller. Jadi sama dengan izin ya? Sama dengan izin. Tapi kalau sama sekali nggak ada hubungan, jangan. Karena kita dikatakan menjual sesuatu yang bukan kita kuasai. Itu namanya bai'un nabad, bai'un nabad. Jadi pembeli ngalungkan barang, kita beli tanpa mengetahui apapun dari barang itu, ya. Hanya melihat saja. Persis seperti bai'ul online itu. Seperti jual beli online. Kita hanya lihat gambar, lalu si penjual ngalungkan, bahasa dulu ngalungkannya langsung, sekarang ngalungkannya via ekspedisi, via aplikasi, via kurir. Itu alternatif tidak sesuai dengan gambar juga gede. Saya pernah karena ada iklan jam tangan segala rupa lengkap, kayak cek tensi, kemudian detak jantung segala macam, 400.000 Pak bisa. Itu diangkat, saminggu teh ngajepluk, saminggu teh parem. Mau diklaim juga nggak bisa, garansi juga itu barangnya dari luar negeri katanya, gimana itunya, klaim segala macam. Nah itu gorornya jual beli online, barangnya mahal, kita sudah rugi waktu, rugi menunggu, rugi juga barangnya tidak terpakai, tapi tidak bisa mengajukan khiyar. Dalam Islam itu khiyar itu solusi penjual pembeli untuk mempertimbangkan akadnya. Ada khiyar majlis, artinya bisa dibatalkan jual beli itu selama di majelis itu. Ada khiyar aib. Khiyar aib itu kalau diketemukan aib di kemudian waktu maka boleh dibalikan. Ada khiyar syarat, ada khiyar yang disepakati antar keduanya. Kalau nanti di tengah jalan setelah seminggu dipakai begini maka barang boleh diretur. Itu namanya khiyar. Khiyar itu ada 3. Ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar majlis. Dalam Islam itu jual beli tidak hanya deal saat transaksi, tapi setelah transaksi itu harus dijamin bahwa barang itu memang bermanfaat bagi si pembelinya. Itu hebatnya syariat Islam, menjaga hak si pembeli, juga si penjual. Taruh misalkan khiyar syarat, zaman sekarang khiyar syarat itu garansi. Misalkan beli motor, dengan pembeli kita melakukan khiyar syarat, Pak nanti ini kalau dalam kita syaratnya terserah kita, kesepakatan. Kalau dalam 2,5 bulan terjadi kerusakan mesin, saya balikin Pak ya, atau saya minta perbaikan mesin. Oke, tanda tangan. Nah itu namanya khiyar syarat. Tanda tangan materi. Ada khiyar aib. Khiyar aib itu, Pak nanti kalau setelah saya seminggu pakai ada kekurangan, ada aibnya, maka barang dikembalikan ya. Ya. Kalau setelah itu ada aib, maka tidak bertanggung jawab si penjual karena khiyarnya jatuh khiyar aib. Kalau khiyar majlis, kesepakatannya dalam satu majlis. Kalau dalam satu majlis ada sesuatu, maka itu boleh dianulir atau bahkan boleh diteruskan dengan keriduan tanazul haknya si pembeli itu. Ya. Itu semacam itu.
Kemarin kan gini itu jamaah dari Saudi itu kan beli obat, saya antar beli di apotek obat tekanan darah kalau nggak salah itu. Setelah dipikir-pikir dia kayak mau retur. Waduh, di sini nggak ada jasa retur di sini. Dia bilang kenapa? Kami di Saudi bahkan saya di Amerika pun barang bisa retur selama nggak rusak, tidak dibuka. Itu Udah juga kan nggak majelis. bisa kan udah. Nah itu makanya Kalau segar bisa subhan. harusnya bisa ya. Harusnya bisa, kan masih khiyar majelis. Masih khiyar Walaupun nggak ada majelis. kesepakatan awalnya. Walaupun nggak ada kesepakatan. Jadi ketika barang deal terjadi masih di majelis boleh Enggak dia udah kesini, udah ke masjid dari itu Pak. Berapa lama itu? Ya paling setengah hari lah. Setengah hari. Setengah sore itu dia. Sepertinya sih masih khiyar majelis kalau menurut saya. Masih khiyar apa namanya? Tapi di kita nggak ada kan barang begitu, hampir nggak ada di kita. Oh setengah hari mah sudah lama ya setengah hari ya. Di kita mah hampir nggak ada kecuali dari awal udah janji kayak gitu. Hampir nggak ada di kita mah barang balik, barang yang sudah beli bahkan di nota itu ditulis di bawah barang yang sudah beli tidak bisa dikembalikan. Ya. Kalau khiyar majelis itu kan malam yatafarraqo sampai mereka berpisah ya. Mereka berpisah. Mungkin itu bisa jatuhnya kepada khiyar syarat ya. Khiyar syarat harusnya di awal itu Pak, nanti kalau nggak cocok saya Harus ngomong di awal berarti ya. minta khiyar syarat gitu. Kalau dia sanggup berarti oke, kalau tidak sanggup ya berarti kita tanazul dengan hak retur itu. Nah kemudian selain melarang bai'ul limas, bai'un nabad juga istimalus somah tadi ngabedong maneh gitu. Tidak boleh. Juga ayyahta biar rajul duduk ihtiba itu tidak boleh pisau bin wahid dalam satu pakaian. Jadi dua hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa Rasul melarang 4 perkara. Satu bai'ul limas, jual beli menyentuh bayar. Yang kedua bai'un nabat, jual beli lempar bayar. Kemudian yang ketiga ngabedong diri. Yang keempat adalah duduk ihtiba ngekepung. Ya. Kalau misalkan roda bakso itu kalau beli mah cuma 5 juta rupiah gitu ya. Cuma kalau tempatnya laku terus dijual sampai 50 juta karena tempatnya laku gimana? Jual tempat, Jual tempat berarti ya. Ya tempatnya tempat orang yang ngontrak gitu, cuman karena laku dijual. Ya. Rodanya itu kan harga 5 juta misalnya. Tapi karena tempatnya laku. ya itu dalam Islam itu kekayaan dalam Islam itu kekayaan intelektual itu diakui. Apa maksudnya? Tempat itu sudah punya reputasi. Gitu. Islam mengakui hak kekayaan intelektual. Artinya merek itu boleh dijual belikan, reputasi boleh dijual belikan, kesohoran, popularitas boleh dijual belikan. Misalkan begini, Kang Agusnya seorang YouTuber misalkan, pengikutnya jutaan, maka boleh menjual popularitas itu. Datang kepada pedagang apa misalnya warung makan, Kang, saya mau makan di sini, pengikut saya 1 juta nih, kalau saya liput maka saya dapat toko Anda bisa endorse namanya kan. endorse. Boleh ya. Maka bayar saya itu seharga itu. Jadi kita minta dibayar oleh rumah makan karena kita punya Reputasi. follower 1 juta itu. Nah, menjual popularitas, menjual follower itu dalam Islam disebut dengan jual beli hak kekayaan intelektual. Brand, reputasi, popularitas itu boleh diuangkan dalam Islam. Termasuk tadi apa namanya? Lapak itu. Gerobak humpul ngajogrok 5 juta. Tapi kalau sudah di tempat gerobaknya itu reputasinya bagus, dia bisa 50, bisa 40, maka jual belinya adalah antarodin antar keduanya. Bagaimana saling ridho antar keduanya. Ridhonya 30, ridhonya 40. Ridhonya bagi hasil, silahkan itu. Karena popularitas. Tempat parkir juga boleh. Tempat parkir kalau yang punya umum izinnya ke yang punya lahan. Kalau di jalan Sudirman ya lain Nggak boleh. Nggak boleh. Pada hakikatnya memarkir kendaraan bukan di tanahnya itu nggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, menarik tarif parkir di luar aturan perda juga tidak boleh. Di luar perda tidak boleh. Yang ketiga, jualan di trotoar juga nggak boleh. Iyyakum wal julusa fi turuqat. Rasul melarang janganlah kalian tongkrong diuk di jalanan orang. Nongkrong itu dalam Islam itu tidak boleh. Nongkrong duduk di jalan itu nggak boleh. Ganggu orang.
ngeganggu orang. Tapi sahabat tuh protes, ya Rasulullah, malana min majalisina budur, itu Sahih Bukhari. Tapi Rasul, kami itu tidak bisa kalau tidak nongkrong. Namanya masyarakat bersosialisasi, ayat nongkrongnya ada main segala macam. Kata Rasul, boleh kalian nongkrong, boleh kalian duduk-duduk di jalan dengan catatan tegakkan hak-hak jalanan. Apa itu? Ghaddul basar, nahan pandangan. Kalau nongkrong kita di tempat-tempat nongkrongan bisa nahan pandangan, silakan. Yang kedua, raddus salam, saling bersapa salam, menjawab salam. Yang ketiga, kaful ada itu menghindari gibah, menghindari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, amar ma'ruf. Yang kelima, nahi munkar. Kalau 5 itu bisa kita lakukan, silahkan nongkrong di jalanan. Tapi tidak semua bisa rek nongkrong di alun-alun amar ma'ruf itu bisa. Nahi munkar bari ceramah mah bisa. Kemudian mendekati orang per orang, kamu jangan berbohongan seperti ini, nggak boleh, nggak bisa juga. Apalagi godul basor, tadi ditinggali lebar, dah gelis deh, ditinggali pidosa repot. Makanya lebih baik kalau kita punya keperluan di sekitar kerumunan manusia, udah langsung aja beli keperluannya, pulang, datang pulang, beli pulang, udah gitu. Tapi kalau kita nongkrong di sana, duduk-duduk di sana, maka dalam agama Islam yang namanya nongkrong, nangkring di jalanan, di tempat-tempat umum, di taman-taman kota, di tempat-tempat tongkrongan, itu pada hakikatnya dilarang oleh Nabi SAW. Balik lagi ke yang tadi saya penasaran ke jual intelektual tadi. Misalkan saya punya kemampuan bikin pupuk nih, sekaligus mengurus izin-izinnya, lalu saya jual ke Dr. Hikmat. Pak Dr. Hikmat, ini saya tawarin cara bikin pupuk begini, nanti izinnya pun saya bantu, saya bikinkan ke pihak-pihak terkait. Tapi saya nggak jual barang, paling saya kasih sampel aja lah. Itu boleh nggak? Jual apa ya? Royalti lah ya. Bukan, dijual, nggak mau dijual. Jual formula. Jual formula, jual intelektual, jual hak biar pemula. Oh, boleh. Jadi hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual itu dalam Islam adalah properti yang boleh dijual belikan. Jadi masuk dalam hukum milkiyah. Apa milkiyah itu? Masuk dalam kategori kepemilikan, properti boleh dijual belikan. Gitu. Saya punya metode kiroah misalkan begini, lalu saya buatkan hak kekayaan intelektual yang didaftarkan misalkan, maka saya boleh meroyaltikan penemuan teori itu. Boleh memperincaiskan kepada orang lain yang menggunakan teori saya harus bayar, boleh. Maka orang-orang barat itu banyak kaya raya dari sini, Pak. Microsoft penemuannya mungkin sekali, tapi karena orang semua yang pakai Microsoft harus bayar royaltinya, harus bayar lisensinya, maka dia menjadi orang terkaya di dunia. Itu namanya hak kekayaan intelektual. Kalau zaman dulu memang berbeda orang-orangnya, Pak. Zaman dulu ratusan kitab tidak ada yang dipakai hak. Orang dulu memang ikhlas dan wakaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mengkopi ya. Silahkan. Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah 36 jilid. Satu jilidnya sajengkal, wakaf. Tidak ada hak ininya, hak kekayaan intelektualnya, tidak ada royalti. Bayangkan kalau Sahih Bukhari di royalti, Pak. Wah. Sealam dunia bayar Imam Bukhari. Besar pasti keluarganya, tapi orang dulu keikhlasannya luar biasa. Justru kudu pencetak akhir di royalti. Royalti itu yang terakhir. Begitu ya. Bahkan ada buku bahasa Arab sudah tertulis jelas masyru'un khairi, artinya proyek kebaikan, proyek sosial. Bebas. Tapi tetap aja oleh yang mencetaknya di Indonesia itu diuangkan gitu. Ada seperti itu. Jadi kita bersyukur dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan berkah dan rahmat maghfirah kepada para ulama-ulama yang telah mengikhlaskan ilmunya dengan ketulusan, dengan berharap ihtisaban Allah Ta'ala, sehingga ilmunya sampai kepada kita. Kalau mereka pelit ilmunya, nggak sampai Sahih Bukhari kepada kita, nggak sampai ilmu-ilmu kepada kita. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya tadi tegaskan, dalam Islam nongkrong itu sebenarnya makruh atau tidak boleh, kecuali kita menegakkan hukum, menegakkan hak-hak jalan dan tongkrongan itu yang 5 tadi saya sebutkan. Kalau itu ditegakkan silahkan. Jadi gitu ya Mas Boy jawabannya ya. Jadi
Gerobaknya mungkin bisa 5 juta, tetapi dia punya reputasi jualan di tempat itu tuh lakunya luar biasa sehingga dihargainya di atas dari harga gerobaknya. Itu namanya jualan reputasi tempat berarti ya. Termasuk hak kekayaan intelektual. Kalau dengan kayak apa tuh kepercayaan, nah tatoyur maksudnya. Ya, kalau dengan kepercayaan memang itu terpulang kepada etika masing-masing. Misalkan kalau jualan di tempat ini Ramen pilakun, ya dia memiliki kepercayaan seperti itu. Atau hoki atau apa namanya dalam feng shui, itu dalam Islam tidak ada. Hanya ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-11 bab sholat bi ghairi rida. Jadi sebenarnya Pak, sholat itu sunnahnya pakai sorban Pak. Karena Rasul dalam hadisnya itu la yusalli rajulu fi thawbil wahid laisa ala atikihi min syai' aw minhu syai'. Rasul SAW itu bersabda, tidaklah atau tidak boleh seorang laki-laki sholat dalam satu pakaian begini, satu pakaian atau 2 pakaian, laisa ala atikihi minhu syai', yang tidak ada sesuatu di atiknya. Atik itu ini pundak. Zaman dulu kalau orang punya satu pakaian, mereka itu bingung disarungkan atau kepunggungkan gitu. Maka Nabi bersabda, kalau kamu cuma punya pakai sarung, silangkan. Ada sorbannya, silangkan. Kalau kita cuma punya satu sarung, satu kain, silangkan. Seperti orang umroh, silangkan. Jadi pakaian yang lebar itu silangkan. Kalau kita cuma pakai satu kain saja, maka izarkan, sarungkan. Karena aurat bawah lebih penting dari aurat atas. Tapi kalau kita bawah punya udah cukup, ada ini, lalu sorbankan. Maka Ibnu Qudamah dari mazhab Maliki memakruhkan orang sholat tanpa sorban. Kemarin mau saya pakai sorban, ini mantap. Padahal itu tadi kata. Mazhab Maliki mengatakan makruh orang sholat tidak pakai sorban. Sorban yang pokoknya di tak-tak ada sesuatu. Nah seperti Pak lihat, itu ada sesuatu di tak-taknya. Laisa ala atikihi minhu syai'un. Saya pakai jaket ini harus pakai sorban juga. Tidak apa-apa, tetapi dalam mazhab Maliki makruh, Pak. Oh, makruh. Terus awios ari makruh mana mungnya teh kitu. Dosa mah henteu mung teu ieu. Asa jarang pisan pakai sorbannya. Teu madep teh. Tara. Ayeuna mah apal nama sunah. Ayeuna mah apal sunah. Orang mah dikasih. Alhamdulillah. Nah itu sorban tadi cuma penjelasan ada yang di kepala, ada yang di pundak. Ya. Hukum sholat birida, hukum sholat menggunakan sorban. Malikiyah itu wajib dan tidak memakainya makruh. Itu diriwayatkan oleh muridnya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan Ibnul Mundir dan Imam Abu Ja'far. Tapi jumhur ulama berarti Syafi'i, Hambali, Hanafi la yajib, tidak wajib. Dia tidak wajib, sunnah. Jadi jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah tidak wajib. Malikiyah itu wajib, bahkan memakruhkan kalau tidak pakai sorban. Dengan berdasarkan hadis, artinya Imam Malik punya hadis, punya dalil gitu. La yusalli rajulu fi thawbil wahid laisa ala atihi minhu syai'. Berarti solusinya adalah kalau kita sempat di rumah lagi nyantai bisa pakai sorban, pakai sorban. Tapi kalau kita di perjalanan lagi safar atau di masjid orang lain, maka kita menggunakan pendapat jumhur. Rada repot kalau safar kita bawa sorban, apalagi naik motor, apalagi kita naik umum ya. Mungkin tidak pakai sorban tidak apa-apa. Tapi kalau kita di rumah nyalse santai, maka lebih afdol kita sholat pakai sorban. Tah kayak tabu 7 tabu 8 enggak kabur sajadah maleser sorban. Gitu. Sorban itu Arti jaya berbentuk taplak gitu sorban itu atau khusus? pokoknya di sini hadisnya itu yang dipakaikan ke atik itu ini pundak. Pundak itu kan bisa sarung tapi disorbankan gitu. Bisa juga sorban khusus gitu. Tapi kalau taplak juga, cuman kalau masalah taplak sarung disorbankan ya tambah babna rada era gitu. Aya ngamalkeun anjuran Imam Malik pakai sorban nangge taplak. Jabla taplak nanti tilas lebaran. Oke, asa apal itu. Jadi sebaiknya punya sorban khusus untuk sholat. Orang Indonesia saja dah pakai anduk ya. Di Mekah.
Nah, Ki Epen istiqomah pakai sorban. Istiqomah. Alhamdulillah. Tapi lo hormat teh. Sumur udah tiris gitu. Tahun 80-an ayah saya sholat sajadah pakai anduk juga. Berarti termasuk karena peralatan sholat? Iya, Iya. aksesoris sholat. Jadi masuk dalam konteks ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan yang kamu punya saat berangkat kepada masjid. Berangkat menuju masjid. Menggunakan perhiasan itu dalam arti kata pakai pakaian terbaik, cincin terbaik, jam terbaik yang kita punya saat menegakkan sholat. Minyak wangi. Kopeh terbaik, minyak wangi juga Minyak sama. wangi. Minyak wangi. Rasul itu setiap ke masjid pasti tatayyub, menggunakan tim minyak wangi supaya jemaah lainnya itu segar. Dalam hadis kan disebutkan bahwa mereka sama-sama itu kalau berpapasan dengan Rasul itu Wangi. Wangi ya. betul, ya. Sedangkan beliau tidak lepas dari parfum. Iya. Sehingga sebagian orang ada yang menyebut bahwa wanginya itu dari badannya. Badannya juga emang. Ya jangan-jangan bukan dari badannya. Bukan dari jangan-jangan parfum. emang badannya ada hadisnya. Badannya wangi plus Badannya ditambah wangi. parfum. Betul. Ya. Saya pikir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Dalilnya ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kerja kepada Rasulullah SAW. Itu Rasul kalau tertidur keringatnya dilap. Keringatnya itu dilap, dimasukkan ke dalam botol, dijaga oleh beliau kemana-mana dan wangi. wangi. Gitu. Nah itu dalilnya. Itu Sahih Bukhari Pak Haji. Dalilnya ada di Sahih Bukhari. Jadi kita tidak ragu. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga ada. Waktu kita mengkaji Syama'il seminggu sebelum Maulid Nabi, kita kan mengkaji Syama'il ya. Seminggu sebelum Nabi. Kita bahas di situ bahwa Ummu Sulaim itu biasa merat ya keringat dari Nabi dan itu wangi. Ketambah Rasul itu menyukai parfum dan wewangian, jadi tambah wangi. Bagi umatnya itu memberi contoh biar wangi pakai wewangian. Tapi beliau sendiri secara zatnya memang sudah wangi dari Allah Subhanahu kehususan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan sudah wangi pakai parfum. Betul. Tapi saya tertarik dengan ucapan Syekh dari Arab Saudi, Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan ciri orang soleh itu badannya tidak bau. Badannya Tidak bau badannya karena makanannya selektif, Menjaga kebersihan. minumannya selektif, kebersihannya dijaga, toharohnya dijaga. Kesimpulannya orang soleh itu tandanya adalah wangi. Tapi beliau tidak menjelaskan secara medisnya, hanya menjelaskan karena Nabi saja wangi gitu. Jadi ketika menjelaskan Nabi bahwa Nabi itu adalah wangi, Syekh Fauzan berkesimpulan orang soleh itu tandanya badannya wangi. Masuk akal, masuk akal. Nah baru oleh murid-muridnya dijelaskan tuh wangi itu karena makanannya selalu halal selektif, kemudian minumannya halal selektif, kemudian kebiasaannya juga toharoh, menjaga wudhu, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, bersiwak, Termasuk pakai parfum biasa. termasuk pakai parfum. Jadi wajar orang soleh itu tandanya adalah pokoknya lamun aya nu bau ngahapok gitu. Pahan hangru wae ya. Bokelek. Boleh jelema soleh ya wae gitu. Bahaya ibu. Mau ngahapuk bawa hangru kan bahaya. Bisa jengkol makhluk. Jengkol makanya bau-bau maka. Makruh kami ke masjid sote. Oh. Ini imam biasa. Jadi serem. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW itu mengatakan innal malaika, sesungguhnya malaikat itu tersakiti seperti tersakitinya anak Adam apabila mencium bau-bauan yang tidak enak. Makanya ketika sebelum sholat kita tidak boleh memakan bawang terlebih dahulu, bawang putih, bawang bodas, tidak boleh karena itu menyakiti malaikat dan menyakiti jemaah yang lain. Ya. Kalau sudah makan bawang putih atau merah, guys, pulang ke masjid di imam. Kalau kita sudah makan bawang putih, bawang merah, sholat di rumah saja. Karena itu dapat menyakiti malaikat dan menyakiti orang-orang beriman yang lain. Membuat malaikat nggak sakit. Ya, tapi di masjid ada dalil khususnya. Bukannya ada kaitannya dengan hari Jumat harus mandi. Ada itu dalilnya. Gitu, Bahwa supaya tidak bau kan? ya, mandi Jumat itu hakun ala kulli muslim. Mandi Jumat itu kewajiban untuk setiap muslim. Jadi kalau kita bisa katakan mandi itu yang wajib itu seminggu sekali. Mandi Jumat saja. Kan? Kalau Hanafi wajib.
Saya waktu ke India. Berdasarkan hadis itu Iya. bahwa yang namanya ghuslu yaumul jum'ah itu hakun ala kulli muslim. Hakun wajibun. Mandi Jumat itu wajibun ala kulli muslim. Berdasarkan hadisnya hakun ala kulli muslim. Hakun bermakna wajib. Itu seperti itu. Jadi kalau mau ke masjid habis makan bawang, sikat gigi masih bau juga, pakai kenteng pakai bata bau juga masih gas di mah sholatnya. Karena dia dapat menyakiti orang-orang berimannya lagi sholat. Ya juga menyakiti. Innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Termasuk jengkol tuh teh perintahnya. Jengkol putih lebih parah di bawang bodas bawang. Makanya senang Ustaz. Asal ulah ke masjid teh ulah. Jadi kalau mau makan itu setelah ke masjid ya. Beres ba'da isya misalkan silahkan, ataupun ba'da zuhur yang waktunya ada kasar tuh Makanya panjang. ada hari dulu ya, satu lidah bisa apa gitu. Nah itu. Biasanya kan obat. Obat tuh Ustaz. Tapi menghilangkan bau pete itu pakai jengkol. Jadi petenya elek ku jengkol. Bau ganti ku jengkol. Tapi wallahu taala alam bisawab wa ma taufiquna illa billah. Insyaallah kita lanjutkan lain kesempatan. Alhamdulillah wa laqad min syaitan wa rahmatullahi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.